dekomposisi matriks SFD ya. Ini dari bahasa Inggris, singular value decomposition. Jadi ini sama, ini juga memfaktorkan matriks, tetapi matriks penyusun dari matriks yang kita dekomposisi tadi itu menggunakan atau terkait dengan nilai-nilai singular dari matriks tersebut. Nilai singular itu apa? Ya. Jadi jika A adalah satu matriks, ya ukurannya M kali N. Jadi kalau pada dekomposisi matriks ini matriksnya tidak harus bujur sangkat, ya. Di matriksnya bisa berukuran M kali N. Dan jika lambda 1, lambda 2, lambda N adalah nilai eigen dari hasil ini ya. Jadi A ditranspos kemudian dikalikan dengan A. Maka bilangan-bilangan berikut ya. Jadi sigma 1 ya sama dengan akar dari sigma. Jadi ini saya katakan saja ini theta ya. Theta 1 sama dengan akar dari nilai eigen 1 gitu ya. Kemudian sigma 2 sama dengan nilai eigen akar dari nilai eigen kedua dan seterusnya. Nah, nilai-nilai tadi yang akar dari sigma tadi, akar dari nilai eigen tadi itu disebut sebagai nilai singular ya, singular dari matriks A. Ya, saya ingin mengingatkan lagi bahwa dalam perkalian matriks itu tidak berlaku komutatif ya. Jadi A transpos dikalikan A tidak akan sama dengan A dikalikan A transpos ya. Oke, ini sekedar mengingatkan. Nah, contohnya ya, contohnya tentukan nilai singular dari matriks A berikut. Matriks A di sini contohnya merupakan matriks berukuran 3 kali 2 ya, 3 baris dan 2 kolom. Kalau ditanya nilai singularnya mana? Singularnya mana? Nah, itu kita cari dengan rumus yang ini. Jadi A transpos, jadi matriks A kita transpos lebih dahulu, baru kita kalikan dengan matriks A. Nah, ini hasilnya adalah matriks 2 kali 2 ini, ya. 2 kali 2. Dan kalau kita mencari nilai eigennya, ya kita lihat dari polinomial karakteristik, ya. Yang kita cari dengan rumus ini, determinan dari dikalikan identitas dikurangi. Nah, matriks yang akan kita cari nilai eigennya. Nah, di sini maksudnya adalah A transpos dikalikan A. Nah, ini adalah nilai determinannya ya. Kita dapatkan lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 3 ya. Ingat ya determinannya, kalau ukurannya 2 kali 2 tinggal kita kalikan saja. Diagonal ke kanan dikurangi dengan perkalian diagonal ke kiri. Nah, nilai eigennya kemudian kita peroleh dari akar karakteristik ini ya, akar dari polimer karakteristik. Jadi ini sama dengan 0, kemudian kita dapatkan lambda yang pertama 3 dan lambda yang kedua adalah 1. Nah, ini adalah nilai eigen dari matriks A transpos dikalikan A. Nah, kemudian nilai singular ya dari matriks A adalah, perhatikan ya, di sini nilai eigennya adalah nilai eigen dari matriks A transpos A. Nah, kemudian akar dari nilai eigen tadi itu merupakan nilai singular dari matriks A. Ya, jadi bukan nilai singular dari matriks ini, bukan ya. Dia merupakan nilai singular dari matriks A. Nah, sekarang dekomposisi singular value decomposition. Ya. Oke. Jika ada satu matriks berukuran M kali N dengan rank K, rank ini adalah apa ya? Kalau kita mencarinya, kita buat matriks tersebut menjadi matriks echelon baris, kemudian banyaknya baris yang tidak nol semua itu adalah rank dari matriks tersebut. Nah,
A adalah matriks M dikalikan N dengan rank K, maka dekomposisi SPD dari matriks A adalah kita cari dengan rumus ini. Ya, jadi A sama dengan U dikalikan sigma dikalikan V transpos. Ya. Ya, jadi yang ditranspos di sini V-nya ya, jadi V transpos gitu ya. Di mana matriks V yang kita transpos dalam perkalian ini itu adalah matriks V1, V2 dan N. Ini adalah matriks berukuran N kali N. Nah, matriks ini adalah matriks yang akan mendiagonalisasi secara ortogonal matriks A transpos dikalikan A. Ya, ingat ya. Ini adalah matriks yang kita cari eigen di awal tadi ya. Oke, jadi V itu adalah matriks yang akan mendiagonalisasi secara ortogonal matriks A transpos A. Kemudian sigma adalah matriks ya. Ini bukan sigma dalam arti operator penjumlahan, bukan. Ini di sini adalah matriks ya. Matriks yang berukuran M dikalikan N dengan entry-entry diagonal non-zero. Jadi matriks ini hanya ada nilai pada diagonalnya, ya, pada entry diagonal. Nah, entry yang lain 0. Nah, entry pada diagonal tadi apa? Nah, entry pada diagonal tadi adalah nilai-nilai singular dari matriks A. Ya. Oke. Dengan ya penyusunannya adalah kita susun sedemikian rupa sehingga ya nilai singular tadi bersesuaian dengan nilai eigen tadi ya, lambda yang kita cari ya, A transpos A ya, yang bersesuaian dengan vektor kolom V ya, dan diurutkan sedemikian rupa sehingga ya singular 1 itu lebih besar daripada singular 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita buat matriks diagonal gitu, ya dari ujung kiri atas, ya diagonal ke ujung bawah kanan, ya maka yang ujung kiri atas itu nilai singularnya paling besar. Oke, itu tadi matriks sigma. Nah kemudian U adalah matriks berukuran M dikalikan M, ya. Ini kalian bisa bayangkan ini M kali M, kemudian ini M kali N, kemudian ini N kali N. Ya. Oke. U adalah matriks berukuran M kali N dengan rumus ini. Rumusnya adalah 1 per, ya, ini nilai 1 dibagi nilai singular ke I, dikalikan matriks A, dikalikan dengan vektor kolom V ke I. Gitu ya. Jadi kalau misalkan U ke 1 ya berarti di sini 1 dibagi nilai singular yang pertama, ini dikalikan dengan matriks A, kemudian dikalikan dengan vektor kolom V ke 1. Ya, oke. Nah, kita lihat contoh langsung di sini. Contohnya adalah matriks yang tadi, ya, yang kita cari nilai singular, matriks A. Oke, diminta untuk mendekomposisi matriks tersebut dengan dekomposisi SPD. Ya. Jadi diminta untuk memfaktorkan ya dengan dekomposisinya adalah SPD. Tentunya pertama kali kita tentukan nilai singularnya. Ya, tadi sudah ya di soal nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah menentukan V. Nah, dalam menentukan V itu kita terlebih dulu menentukan eigenvektor. Ya. Eigenvektor dari mana tadi ya? Yang dari eigen yang kita peroleh, kita cari eigenvektor yang bersesuaian dengan masing-masing nilai eigen. Nah, masih ingat ya cara mencari eigenvektor? Ya, oke. Di rumusnya ini nilai lambda dikurangi 2, kemudian dan seterusnya. Ingat ya, ini tadi adalah matriks hasil perkalian ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Tapi kita cari
ini ya, dari ini, jadi matriks lambda yang dikalikan identitas dikurangi matriks ini. Ya, sehingga kita dapatkan nilai ini, matriks ini sama dengan 0. Kemudian kita lihat satu persatu. Ketika eigennya 3, kita dapatkan vektor eigennya adalah 1, 1. Ya. Ini W ini simbol saja ya, kan bisa menyimpulkan dengan simbol apa terserah ya. Kemudian ketika nilai eigennya 1, ya ini vektor eigennya adalah min 1, 1. Ya. Nah, sekarang mencari matriks ortogonal ya, ini tadi kan nanti hasilnya 2 kali 2 ya, dari vektor matriks ini, vektor eigen ini dan vektor ini kita susun menjadi matriks 2 kali 2. Nah, sekarang mencari matriks ortogonal yang mendiagonalisasi ya, matriks A transpos A ya. Pertama, kita normalisasi ya, karena ini mendiagonalisasi secara ortogonal. Jadi untuk vektor eigen yang pertama ini, nah masih ingat ya, ini adalah panjang eigen ya, panjang vektor ya, panjang vektor. Kita cari dengan akar kuadrat dari, ini adalah entry-entry dari vektor tadi yang dikuadratkan. Nah, kita dapatkan akar 2. Ya. Sehingga vektor eigen kita ya, dari vektor eigen yang kita peroleh tadi itu kita bagi dengan panjang vektornya ya, per akar 2. Ini V1 diperoleh, kemudian yang V2 juga ya, dari vektor eigen tadi kita cari dulu panjangnya ya. 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dicari akar. Nah, ini kemudian kita gunakan untuk menormalisasi gitu ya, atau menormalkan vektor eigen W2 ini ya, untuk kita dapatkan V2 ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan matriks V yang kita cari ya. Ini bisa dicek ya, mengeceknya bagaimana ya, mengeceknya ini ya, bahwa matriks ini akan mendiagonalisasi matriks A transpos A. Cara mendiagonalisasi seperti apa ya? Kita masih ingat ya kemarin ya, waktu mendiagonalisasi matriks, tapi waktu itu V itu dikatakan sebagai P. Ini kita gunakan V ini khusus karena ini untuk SVD ya. Oke. Nah, ini kalau kita sudah berikan, oh iya, jadi matriks A transpos A tadi ya, itu yang tadinya berapa tadi, 1, 2, 2, 1 ya kalau nggak salah, itu sudah menjadi matriks diagonal. Nah, berarti V kita sudah benar.